Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, Panitia Lomba serta teman-teman yang berbahagia, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kami dapat menyampaikan pidato dalam lomba pidato trio dan lagu perjuangan dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2023. Izinkan saya, Nabila Anissa Cahyani, Saya Tiffany Safira Mayasari, saya Sabrina Naura Firdausi dari SMA Negeri 13 Surabaya untuk menyampaikan pidato Pancasila Sakti, benteng ideologi lawan komunisme di era digitalisasi. Saudara-saudara sebangsa, sebahasa, setanah air, generasi milenial yang berjuang dalam era digital, sekalipun telah mengecap banyak budaya baru, kebiasaan baru, janganlah kalian lupakan pedoman hidup bangsa Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang 45 yang telah membuktikan kesaktiannya pada 1 Oktober 1945. Terus tanamkan nilai Pancasila karena banyak ancaman ideologi yang sedang menunggu waktu untuk menggulingkan Pancasila. Jangan sampai sejarah kelam terulang kembali. Hari ini, 58 tahun yang lalu, 30 September 1965 menjadi momen paling kelam yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Bangsa yang muda, yang masih mencari jati diri, masih begitu mudah goyah. Generasi sekarang banyak yang tidak peduli akan kebangkitan PKI. Bagi mereka, itu tidak mungkin. Di tengah kesibukan teknologi, terlalu sibuk memikirkan masa depan ekonomi. Karena tidak pernah mengecap bagaimana kejamnya PKI di tahun 1948 dan 1965. Tidak paham fakta bahwa komunisme era sekarang sedang mengambil ancang-ancang dengan beragam modus gerakan yang siap memporak-porandakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita. Partai Komunis Indonesia di masa jayanya berusaha untuk mengkudeta negara, mengubah Pancasila menjadi ideologi komunis. 2 kali pemberontakan PKI menjadi bukti bahwa PKI tidak dapat hidup di Indonesia, anti Pancasila dan memusuhi agama serta tokoh agama. Ulama, kiai, tokoh Partai Islam Indonesia Masyumi, juga para santri Pondok Pesantren Cokrokoptopati Ibnu Sabil Takran di Magetan menjadi salah satu incaran PKI. Di bawah Monumen Soco di Magetan, dulunya para korban dari kalangan ulama dan santri dibuang. Segala siasat yang membujuk hingga mengatasnamakan pemerintah dilakukan untuk menciduk dan membunuh. Teror subuh terhadap aktivis Islam pada peristiwa Kanigoro mendobrak masuk dan menendang saat sedang beribadah di masjid, beriringan dengan teriakan, "Bunuh! Hidup PKI! Hidup BTI! Balas peristiwa Madiun!" Mengambil Al-Quran kemudian dirobek, dibanting dan diinjak sambil berseru, "Gusti Allah wes mati!" Jangan lupa bagaimana kebiadaban PKI membunuh 7 pahlawan revolusi pada gerakan 30 September 1965. 6 jenderal gugur: Legend Anumerta Ahmad Yani, Legend MT Haryono, Majen Raden Suprapto, Majen Siswando Parman, Brigjen Donald Isak Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswami Harjo, juga 1 perwira Letu PR Tendean Ajudan Jenderal Nasution gugur saat peristiwa penangkapan di kediaman Jenderal Nasution. Betapa kejam, keji dan tak punya nurani PKI sehingga tak hanya sasaran kebencian mereka menjadi korban. Ade Irma Suryani Nasution, anak dari Jenderal Aha Nasution, di usianya yang masih belia, belum lama telah di dunia, tapi nyawanya sudah direnggut oleh peluru yang diarahkan ke ayahnya. Bayangkan perasaan seorang ayah yang dirinya selamat sementara anaknya tak bernyawa. Bayangkan betapa banyak orang yang tak tahu apapun, tak berhubungan dengan PKI, tapi harus merasakan kenistaan PKI. Sudah janji bakti, gugur 1 tumbuh 1000, tanah air jaya sakti. Sejarah telah membuktikan bahwa komunis tak dapat hidup berdampingan dengan agama juga Pancasila. Oleh karena itu, saudaraku seperjuangan, marilah kita satukan tangan dan pikiran untuk menghalau komunis
komunisme baru masuk dan menjarah keutuhan bangsa dan ideologi Pancasila yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun. Dengan cara yang pertama adalah penekanan pada pembelajaran sejarah. Sejarah adalah media yang kita bisa gunakan untuk mereka ulang kejadian di masa lalu kita jadikan pelajaran. Semakin kita tahu, semakin kita belajar dan mencari solusi pencegahan. Cara yang kedua yaitu pemanfaatan program-proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bangunlah Jiwa dan Raganya. Program ini bisa kita jadikan sebagai media untuk menanamkan ideologi Pancasila, mengenal ideologi ekstrim melalui media pembelajaran yang asyik dan mengikuti perkembangan zaman. Terakhir adalah filterisasi mandiri terhadap konten komunisme yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Banyak konten dan narasi di internet juga media sosial yang tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini adalah salah satu upaya simpatisan PKI untuk memutarbalikkan fakta agar PKI menjadi korban sejarah dan mendapat simpati publik. Kemudian perlahan akan mengibarkan kembali bendera komunis di atas bendera merah putih. Jenderal Abdul Haris Nasution, tokoh militer puncak yang selamat dari penculikan PKI, mengatakan, benar, memang banyak orang-orang PKI menjadi korban setelah partai itu dibubarkan. Tapi akan lebih banyak lagi korban pada rakyat Indonesia jika partai itu kembali berkuasa. Mari kita waspada akan bahaya laten atau tersembunyi komunis dan lanjutkan bela NKRI serta pertahankan ideologi Pancasila untuk Indonesia Jaya. Merdeka!